Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Bu Siti. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah hari ini kita adakan percakapan observasi ya Bu. Baik Bu. Sebelum saya mengamati proses pembelajaran yang akan Bu Ati lakukan di kelas. Iya bisa Bu. Adapun tujuan melakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Ati lakukan. Dan mengapa kita mengadakan percakapan praobservasi ini, yaitu digunakan sebagai persiapan awal sebelum Ibu Ati nanti melakukan kegiatan pembelajaran. Mungkin agar lebih siap atau lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid kita. Ya baik Bu. Ada beberapa pertanyaan Bu Ati yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Saya mohon izin ya Bu. Ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Ati capai? Ya, jadi begini Bu, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu melalui kegiatan mengamati gambar dan video. Dari situ saya berharap siswa mampu menganalisis keterkaitan hubungan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan manusia melalui presentasi kelompok. Kemudian siswa juga mampu menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan melalui presentasi. Oke, ada tujuan ya Bu. Kalau dapat saya mengulangi, yang pertama adalah menganalisis hubungan keterkaitan kegiatan ekonomi dalam kebutuhan manusia dan menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan melalui presentasi. Ya, betul Bu. Baik Bu, untuk area pengembangan yang Ibu gunakan apa ya Bu, kalau boleh saya tahu yang nanti saat saya observasi? Baik, untuk area pengembangan saya menggunakan dua, yaitu menggunakan pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan sendiri, siswa menguraikan hasil observasi, kemudian di keterampilan itu siswa ada pada laporan observasi menulis rangkuman seperti menulis kata atau kalimat, begitu Bu. Oke, kalau begitu rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan pada pembelajaran seperti apa ya Bu? Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok Bu. Dan untuk model pembelajaran saya akan menggunakan model problem based learning. Untuk metodenya saya akan menggunakan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan. Oke, untuk medianya saat pembelajaran nanti Bu yang akan gunakan apa ya Bu? Untuk medianya sendiri saya akan menggunakan beragam contoh gambar, kemudian LKPD, video, dan contoh-contoh kegiatan ekonomi masyarakat. Iya, kira-kira kapan ya Bu saya dapat mengobservasi di kelas Bu Ati? Dari hari apa dan kelas berapa Bu? Saya bisa hari Kamis Bu, di kelas 7H. Kamis ya Bu, di kelas 7H. Nah Bu, setelah kita melaksanakan diskusi ini, nanti setelah observasi juga Pak, saya mohon izin nanti kita bicara lagi ya Bu untuk pasca observasi, tetapi nanti didampingi oleh pengajar praktik saya. Gitu Bu? Ya Bu, bisa. Nah, sebelum kita akhiri Bu Ati, kira-kira apa ya yang Ibu dapatkan dari percakapan kita saat ini Bu? Dari percakapan kita saat ini saya mendapatkan gambaran dari apa yang akan saya gunakan nanti, kemudian media apa yang akan saya gunakan, dan itu sudah saya persiapkan dari sekarang.
Oke, terima kasih Bu Ati atas waktunya telah menyediakan waktu untuk bincang-bincang bersama saya. Sampai ketemu Bu Ati, saya penasaran sekali untuk melihat performa Ibu besok di kelas dengan siswa, bagaimana nanti siswa dengan antusias, dengan semangat saat belajaran Ibu khususnya dalam pelajaran IPS. Sampai ketemu ya Bu Ati, terima kasih atas waktunya. Baik, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Bu Siti. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pelajaran hari ini, jadi kita berdoa menurut agama. Halo guys, ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siapa mulai? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai pelajaran, Wali akan absen buat satu. Ya. Lagi Trihandono, Ahmad Baitaki, Ahmad Irwana. Jadi di pertemuan kita ini kita akan membahas mengenai ekonomi masyarakat. Ya, jadi tujuannya dalam pembelajaran ini adalah kalian dapat mengetahui, dapat menganalisis tentang kaitan kegiatan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ya. Ya, buat lihat kalian kurang bersemangat. Ya, supaya bersemangat kita sedikit permainan. Ayo, semuanya berdiri. Apa bajunya? Kepala, pegang kaki. Yo, maksudnya ya, kalian bisa mengamati gambar kegiatan. Ya, gambar ini diamati, ini kegiatan apa ya? Nah, yang dilakukan masyarakat itu ngapain? Bertransaksi. Kemudian perlihatkan lagi gambar yang lain. Proses kegiatan ekonomi itu berlangsung. Ya, Putri. Proses kegiatan ekonomi itu berlangsung saat ada pembeli dan penjual. Kegiatan ekonomi Yang lagi Putri. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya. manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan bekerja, kemudian mengkonsumsi makanan tanpa menjual barang dan jasa. Manusia demi memenuhi kebutuhannya itu bisa bekerja, kemudian pelajaran kali ini buat ingin kalian nanti memperhatikan video. Jadi dibuat kelompok, satu kelompok lima orang. Minggu lalu kita sudah membuat kelompoknya, sekarang bisa bergabung dengan kelompok masing-masing. Bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Siapa itu kelompok situ?
yaitu tentang kondisi ketat. Videonya ini disimak ya. Sebelum Bu Atik menayangkan video, Bu Atik punya sesuatu untuk setiap kelompok. Jangan lupa tulis nama kelompok, kemudian jangan lupa coba dengarkan di lembar kerja peserta didik ada aturannya petunjuk siswa. Jadi semua menyimak gambar yang ada di bawah ya. Sebelumnya disimak video ini. Yaitu tentang kondisi pertanian Indonesia. Emang ada apa sih sama pertanian Indonesia? Kenapa bisa ironis? Jadi ini ceritanya. Kamu tahu gak sih kalau sebagian petani sendiri dari luar negeri kok bisa ya? Padahal kan Indonesia terkenal sebagai negara berhasil menghasilkan subur. Tapi kalau dibandingkan dengan luar negeri sih, apalagi berdasarkan yang seperti aku kasih gambaran lebih jauh tentang betapa ya masalah pertanian kita. Negara kita tuh punya 20 juta hektar lahan subur untuk pertanian. Selain itu, Indonesia juga punya lahan untuk agrikultur yang luasnya 6,7 juta hektar atau sekitar 32% dari total dari kolom komentar. Nah, videonya sudah disimak ya. Ya. Jadi setelah tadi menyimak video, dalam video tersebut dipaparkan tentang permasalahan ekonomi di Indonesia, utamanya adalah dalam hal pertanian. Kemudian ada juga dijelaskan beberapa solusi yang bisa pemerintah lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Di sini kalian harus menganalisis keterkaitan hubungan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Jadi disimak tadi, kemudian dianalisis apa hubungannya kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian setiap kelompok bisa mengerjakan lembar yang Bu Atik berikan tadi, didiskusikan bersama kelompoknya, diamati gambarnya, kemudian di situ ada beberapa pertanyaan. Ya, peristiwa apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Disimak gambarnya. Kemudian apakah yang melatar belakangi terjadinya masalah tersebut? Jadi apa yang membuat atau menyebabkan masalah itu terjadi? Dan yang ketiga, sebutkan dampak yang terjadi pada masalah tersebut. Dampaknya apa pada gambar pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian bagaimana upaya pemerintah dan petani Indonesia dalam supaya panen meningkat dan tidak ketergantungan terhadap impor. Tadi beberapa juga sudah dipaparkan dalam video, kalian bisa mendiskusikan kembali bersama kelompoknya. Ya, mulai sekarang dikerjakan. Aku jalan. Ayo, kalian diskusi, kerjakan. Boten kelihatan. Kita ada bunyinya. Ya, kamu nyedur.
Ini tanggal berapa? Setelah kalian menemukan gambar ini pertanyaannya tuliskan di Sedikit dijelaskan kelompoknya spesial bisa maju ke depan untuk presentasi. Ayo, presentasi di depan, perkenalkan nama kelompok ini, nama kelompok saya, ada siapa saja. Kemudian itu dijelaskan. Ayo kelompoknya Pesa, biar bisa maju kelompok pertama. Kelompok yang siap? Kelompok yang Putri sudah siap? Ayo Pak Kompor, nanti dipotong di sini ayo. Gak apa-apa. Nama saya juga. Bopin dipotong. Ayo Tasya. Baru yang udah gitu kok.
Ayo. Sudah siap kelompoknya Putri. Ini tidak apa-apa. Nanti yang penting ada presentasi. Perkenalkan saya dari kelompok ini anggota Dari belakang saya ketawa. anggota ini. Semua tak pakai. Ya, coba perhatikan semua ke depan. Ini dari kelompok apa ya? Dari kelompok tersebut ya akan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fresya Kirana Salsabila. Saya dari kelompok Keturutia. Nama siswa kelompok saya Sofi Evan Brian Sasa Neta, kelas 7H tanggal 25. Saya akan mempresentasikan gambar-gambar yang ada di kertas ini. Gambar pertama adalah orang gagal panen. Gambar kedua distribusi impor beras, dan gambar ketiga konsumsi beras. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelompok selanjutnya ada lagi yang mau berpresentasi. Putri yang tadi. Ayo. Sudah belum berpresentasi. Atau kelompoknya Cahya? Ayo maju. Reno sudah? Ayo, Natasha. Ayo, satu lagi maju. Kelompoknya Siapa?
Ya, dari kelompoknya Reno. Maju yuk. Mati lah. Saya dari kelompok Insinyur Soekarno, nama siswa kelompok saya Reno Wahab Kakak Ramati Aki Faisal dari kelas 2 tanggal 25. Saya akan mempresentasikan gambar yang kopi atas ini. Tujuh apa yang panjang dan berkembang di atas akan panen produksi beras distribusi untuk beras konsumsi beras. Ya, kemudian apakah yang melatar belakangi yang menyebabkan gambar tersebut? Yang pertama menyebabkan gagal panen, tadi apa? Yang menyebabkan gagal panen Dikarenakan musim kemarau secara tiba-tiba. kemudian yang menyebabkan kita mengimpor beras Dikarenakan stok beras yang ada di Indonesia tidak memenuhi. ya. Terus bagaimana upaya kita untuk menghadapi situasi seperti itu? Sudah? Oh, sudah ditutup. Sekian. Yang saya kelompok Sudah, untuk semua kelompok sudah maju untuk presentasi. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai penawaran dan permintaan. Ya, di rumah dipelajari mengenai penawaran dan permintaan. Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti pertemuan kita hari ini dengan baik. Ya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.